Iya. Eh, Nah, iya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha nanti illallah, nyala lagi. wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik, para ustadz-ustadzah sekalian, para mubalik, anggota CMM, para pimpinan, para eh, pengurus yang ada di AUM, dan semua simpatisan dari perserikatan dan juga kaum muslimin yang berkesempatan hadir pada kajian tarjih online kita pada malam hari ini. Baik, untuk tidak berpanjang kalam, ini karena waktu sudah terus berjalan. Malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah saya mulai dua kali. Ini kali yang ketiga, membedah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Raf'ul Malam, Anil A'matil A'lam, yaitu temanya berputar kepada agar kita tidak gampang untuk merendahkan, mencela, menuduh para ulama, khususnya ulama empat madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan juga imam-imam atau para ulama yang menjadi penerusnya. Beliau, saya sudah sampaikan di awal, itu ada tiga sebab. Kemudian dari tiga sebab itu diberi jadi 10. Nah, yang pertama, 10 yang pertama ini sudah kita bahas bulan lalu meskipun belum sempurna, tetapi saya kira sudah mewakili ya. Nah, sekarang kita masuk sebab yang kedua. Sebab yang kedua yang menjadi alasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk mengingatkan kepada kaum muslimin, apalagi para thalabul ilmi, agar jangan gampang-gampang mencaci maki, mencela, mencercah para ulama empat madhab itu. Alasan pertama kemarin adalah bisa jadi hadis yang dipertanyakan oleh mereka yang berseberangan dengan ulama madhab tersebut. Kenapa kok nggak pakai hadis sahih ini di dalam berfatwa misalnya begitu? Maka alasan pertama bisa jadi, ini alasan 10 alasan ini alasan bisa jadi. Jadi kita diajak untuk mungkin ini yang pertama enggak, mungkin yang kedua, mungkin yang ketiga, mungkin beberapa gitu maksudnya ya. Nah, yang pertama itu adalah bisa jadi hadis yang dimaksud belum sampai kepadanya gitu ya. Kepada ulama tersebut maksudnya. Mungkin ada yang tanya gini, "Duh, kok bisa ulama sekali berimam madzhab misalnya kenapa kok bisa sampai terlewat dia nggak tahu hadis tertentu?" Jawabannya menurut beliau mungkin dengan memaparkan beberapa fakta-fakta asar para sahabat, para tabi'in yang mereka biasa saling tidak tahu. Yang sahabat ini tahu tentang hadis ini, sahabat lainnya nggak tahu, dan sebaliknya juga demikian gitu ya. Itu yang kita bahas, saya ringkas bulan lalu. Nah, sekarang kita masuk yang sebab yang kedua, untuk membuat kita supaya berpikir ulang kalau kita langsung ingin eh, mencaci maki atau mencerca atau menuduh-nuduh kepada ulama, dianggap apa namanya, tidak komitmen dengan Quran dan Sunnah gitu maksudnya. Sebab yang kedua adalah ayyakunal hadisu qad balaghahu lakinnahu lam yasbut indahu. Jadi bisa jadi hadisnya itu udah sampai, tahu, ulama tersebut tahu hadis sahih tersebut. Hadis sahih maksudnya hadis yang di apa, eh,
tanda kutip disodorkan kepadanya atau dipertanyakan kepadanya, gimana ya Anda ini kok mengabaikan hadis sahih gitu ya. Maka kemungkinan kedua yang beliau sampaikan adalah ayyakunal hadisu qad balaghahu. Hadis tersebut memang ada sampai kepadanya, tahu ada hadis tersebut gitu. Lakinnahu lam yasbut indahu, tetapi hadis yang dinyatakan atau diyakini sahih oleh orang yang menyodorkan hadis tersebut sehingga dia mempertanyakan kenapa hadis itu nggak dipakai, menurut ulama tersebut hadis tersebut tidak sahih gitu. Ini yang perlu dipahami betul, apalagi ini para pimpinan, para mubalik ini harus betul-betul eh, pegang betul ini statement Syekhul Islam ini ya. Yaitu apa? Yaitu bahwa hadis sahih itu dalam konteks objektif ilmiah bicara mengenai validitas suatu hadis atau keabsahan atau kesohihan suatu hadis itu ya itu adalah ternyata tidak mutlak gitu ya. Kalau dalam kajian muhaddisin, ulama hadis itu tidak mutlak. Maksudnya nggak mutlak itu adalah apa yang diyakini sahih oleh ulama tertentu tentang suatu hadis itu tidak otomatis menjadi sahih menurut semua ulama gitu maksudnya. Jadi bisa jadi ulama ini bukan tidak tahu hadis yang dinyatakan sahih dipandang sahih itu bukannya tidak tahu itu nggak dipakai. Maksudnya له sengaja. ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Ya, masih ada tahsin kayaknya itu tadi ya. Baik. Enggak. Nah, jadi sekali lagi dalam pandangan beliau Syekhul Islam bahwa bab tentang subutnya atau sahihnya suatu hadis itu tidak mutlak. Tapi jangan gua balasan berarti nggak ada yang jelas, bukan kita maksudnya. Maksudnya adalah kita bicara fatwa. Fatwa itu kan mesti ada dalil, mungkin Quran, mungkin sunnah, mungkin ayat beberapa, mungkin hadis beberapa gitu ya. Nah, tetapi kemudian ada satu hadis yang diyakini sahih oleh pembantahnya lah mungkin ya, atau orang yang nggak setuju, itu kemudian dialamatkan kepada ulama yang mengabaikan hadis tersebut gitu loh. Nah, maka beliau sampaikan itu tidak otomatis bukan berarti dia menolak hadis sahih, bukan. Tetapi hadis yang dipandang sahih oleh orang yang membantahnya tersebut atau yang berbeda pendapat tersebut itu menurut ulama yang menjadi objek bantahan atau cacian atau celaan itu yaitu lam yasbut indahu. Jadi menurut beliau ini hadisnya nggak sahih. Ini yang eh, kata kata-kata lam yasbut indahu ini menjadi keywordnya. Lebih fokus lagi pada kata indahu ini. Indahu ini penting ya. Maksudnya menurut ulama tersebut gitu ya. Jadi apa yang dipandang sahih oleh ulama tertentu itu tidak otomatis dipandang sahih yang sama sahihnya oleh ulama lainnya. Tapi juga bukan berarti selalu beda ya. Maksudnya bisa jadi sama-sama meyakini sahih. Bisa jadi satunya bilang sahih, satunya tidak sahih sehingga nggak berani pakai gitu misalnya. Nah ini eh, apa jamak terjadi gitu maksudnya. Jamak terjadi. Maksudnya udah biasa kejadian seperti itu gitu ya. Sehingga jangan sampai kita langsung menuduh ulama itu meninggalkan hadis sahih, bukan. Tapi hadis yang diyakini sahih itu oleh orang tertentu, ulama tertentu, tokoh tertentu itu belum tentu memiliki
keyakinan yang sama bahwa hadis tersebut adalah sama-sama punya pandangan itu sahih gitu ya. Yang sering saya contohkan ya kalau yang relatif viral beberapa tahun terakhir ya masalah sholat isyraq gitu. Hadis tentang fadilah sholat isyraq yaitu haji dan umroh secara tamah sempurna 3 kali itu ada yang menyatakan itu tidak sahih gitu ya. Sementara Muhammadiyah tetap dalam posisinya yaitu itu adalah sahih. Nah, itu biasa, itu jangan dianggap terus bagaimana harusnya seragam dong. Enggak demikian. Nah, bagaimana eh, ceritanya kok kemudian sebagian bilang sahih, sebagian tidak itu imma li anna muhaddisahu au muhaddisa muhaddisihi au ghairahu min rijal isnad majhul ingdahu. Ya, karena bisa jadi perawi yang menyampaikan kepadanya atau perawi dari perawinya, maksudnya naik naik satu tabaqat atasnya, atau yang lainnya dari para perawi sanad adalah majhul, nggak dikenal. Menurut sekali lagi ingdahu, majhulun ingdahu, tetap ada ingdahunya ini. Selalu ingdahu ini menjadi kata kuncinya. Au muttahamun au sayyi'ul hifdi. Atau kalau nggak majhul ya tertuduh atau cacat atau buruk hafalannya. Itu contohnya. Itu ada di share di grup HPT apa kajian khusus HPT kemarin kalau nggak salah itu. Hadis tentang umati itu hadis palsu menurut kesimpulannya penulisnya. Ada di dalil-dalil atau asar yang dia pakai itu sebenarnya tidak palsu tapi doif jiddan gitu. Ya harusnya untuk kehati-hatian jangan dibilang palsu, bilang aja doib jiddan sebagaimana kutipannya. Jangan kemudian karena banyak orang bilang doib jiddan, kemudian oh berarti hadisnya palsu. Wah ini berarti kan menggeser hukum namanya. Jadi sumber pendalilannya itu disebut hadisnya doib jiddan, kesimpulannya maudhu. Wah ini menurut saya terlalu berani menyimpulkan hadis itu palsu. Mendingan dikutip apa adanya saja bahwa mayoritas menyatakan hadis itu dhaif jiddan gitu. Nggak usah kita melompat jadi palsu, hanya terlalu semangat menganggap hadis itu nggak benar gitu. Ya nggak benar itu kan bisa lemah, dhaif. Dhaif itu ada dua juga, yang dhaif banget ada yang dhaifnya dimaafkan, ada yang dhaif jiddan, ada yang maudhu kan begitu. Itu ya eh, sebabnya bisa seperti itu. Wa imma li annahu lam yablughu musnadan bal munqati'an. Bisa jadi juga hadis itu nggak sampai kepadanya secara bersambung, melainkan munqati. Ini urusannya takhrij hadis ya, mustalah hadis. Ini domainnya para ahli hadis ini ya. Eh, karena keterputusan sanad itu sanad sendiri juga mungkin lebih bisa membantu sekarang ya. Di era sekarang kan ada apa eh, tajwid bersanad atau tahsin bersanad, ngaji Bulughul Maram bersanad, Umdatul Ahkam bersanad. Nah, tapi kita kan tahu kan sanad itu kan sumbernya bermacam-macam, maksudnya jalurnya ya. Seperti saya ngambil sanad Umdatul Ahkam sama Bulughul Maram kemarin di Malang itu Syekh yang di Ijen lupa namanya Syekh siapa itu. Tapi kan pemilik sanad eh, kita Bulughul Maram sama Umdatul Hakam kan banyak gitu loh. Nah, sama ini ulama punya sanad ke atasnya siapa yang meriwayatkannya terus ke atas, yang bantah itu yang beda juga punya sanad juga gitu loh. Nah, mungkin sanad jalurnya yang dia pakai oleh pembantahnya itu ada yang majhul, ada yang mengkotik, ada yang terputus gitu. Bagi yang lainnya tidak gitu misalnya gitu.
atau kebalikannya gitu ya. Awalam yadbut lafdul hadis atau tidak menyebutkan lafal hadis dengan tepat ya. Tidak dobit ya, tidak firm ya, tidak fix gitu sebenarnya lafalnya bagaimana itu. Ma'ana dzalika hadis qad rawahu as-siqat li ghairihi bi isnadin muttasilin. Pada hadis tersebut diriwayatkan oleh para perawi yang sikoh terpercaya kepada ligori beras lainnya dan sanatnya itu mutasil ya itu bersambung gitu. Nah, dinamika yang ada di dalam ilmu takhrij hadis, ilmu tentang isnad atau sanad itu sudah bukan rahasia lagi. Maksudnya jangan sampai kita menutup mata bahwa bab tentang takhrij hadis itu ya mutanawi, ya bermacam-macam gitu loh. Jadi jangan dimutlakkan apa tentang rijal-rijal hadis, kitab yang dipakai, kemudian penilaian yang ada di kitab tersebut terhadap apa, rijal hadis itu kan juga tidak selalu sama dan juga tidak selalu beda maksudnya ya. Artinya tidak 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 selalu tidak otomatis gitu ya. Nah, itu yang menjadi sebab munculnya kenyataan dari itu. Misalnya kenapa kok ada hadis saya kok ditolak? Ingat hadis sahih yang kita sebut itu hadis sahih itu mesti menurut ya menurut siapa? Menurut saya Al-Albani, menurut Ibnu Hajar, ya menurut siapa? Menurut siapa? Menurut siapa mesti gitu. Tidak ada hadis sahih itu tanpa menurut ya, mesti menurut ulama siapa gitu ya. Bi ayyakuna ghairuhu ya'lamu min al-majhul indahu athiqah. Dengan yaitu cara bahwa orang lain mengetahui perawi yang majhul menurut pandangannya sebagai orang yang sikoh gitu. Jadi mungkin menurut beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mungkin terjadi seorang rijal hadis atau perawi itu oleh ulama tertentu dibilang sikoh, ulama lain malah dibilangi majhul gitu. Itu mungkin gitu. Au yakuna qad rawahu ghairu ulaika al-majruhin indahu atau hadis tersebut telah diriwayatkan oleh selain perawi yang cacat menurut pandangannya. Nah, ini semuanya peluang-peluang ini terjadi ya dinamika ini kalau kita memahami ilmu yaitu takhrij hadis bagaimana ulama mengeluarkan hadis sampai kesimpulannya sahih ya hasan itu doif gitu ya. Al-qad ittasala min ghairi jihah al-munqati'ah atau telah bersambung, syaratnya yang bersambung dari jalur selain jalur yang terputus. Ini saya pernah pernah murojaah seperti itu ya. Jadi ini nggak bakal ketemu kalau dibahas jadi aneh. Yang satu membantahnya dari jalur yang dia yakini itu adalah mungkoti, sementara yang membela mati-matian tersebut ternyata apa kitab hadis yang dipakai itu beda, redaksinya hampir sama, perawinya ada bedanya gitu di beberapa tobakotnya, di beberapa makom perawinya itu ada yang beda gitu. Ya sampai kapan nih nggak bakal ketemu kalau gini caranya. Apa yang kalian-kalian tapi dengan objek yang berbeda gitu. Jadi nggak ketemu gitu. Makanya kalau mau fair itu kalau mengkritik hadis ini misalnya maudhu jangan hanya sepintas selain matan dan satu dua rawi ya harus lengkap kalau memang itu menjadi kajian yang sensitif atau kritis ya harus dipelototin jalur sanatnya itu gitu. Jangan-jangan seperti yang beliau sampaikan ini yaitu eh, ada jalur lain yang tidak diketahui atau yang nggak dipakai untuk memvonis hadis tersebut misalnya maudhu atau palsu. Ternyata ada yang lain memegangi hadisnya doif bukan palsu. Setelah dikroscek lebih mendalam ternyata yang jalur sanatnya beda.
Nah itu sehingga akhirnya nggak ketemu. Ya iman-iman sayang kalau waktu itu dipakai untuk mendebat sesuatu yang masing-masing beda gitu loh, nggak nyambung gitu loh. Ternyata ini sudah ditengarai oleh beliau sejak beliau masih hidup ya. Waqad dabata alfadul hadis ba'dul muhaddisin al-khuffat, dan sebagian ahli hadis yang hafid telah menyebutkan lafal-lafal hadis dengan tepat. Aulitil riwayah minasyawahid wal mutaba'at ma yubayyinu sihhataha. Nah, ini juga jadi ngaji hadis itu juga perlu komprehensif ya, maksudnya mungkin dia fix bahwa hujah yang dipakai oleh ulama yang dia kritik itu terbukti misalnya bukan beda jalur, memang jalurnya sama dan memang betul-betul terbukti mengkotik misalnya ya, misalnya seperti itu. Tetapi mengapa ulama tersebut tetap pakai hadis itu? Karena bisa jadi memiliki syawahid ya, eh, wal mutaba'at dan jalur penguat ma yubayyinu sihhataha, yang membuat akhirnya cacatnya satu dua yang mengkotik tadi akan ter apa ya, akan tertutupi atau eh, terangkat masalahnya karena ada beberapa jalur yang lainnya yang menyatakan matan yang serupa dengan sanad yang tidak mengkotik dan juga diyakini makbul, bahasa kita makbul gitu. Nah, misalnya wahana idun kathirun jiddan, ini banyak kasusnya banyak sekali seperti ini. Nah, siapa tahu eh, ini kalau kita nanti mengkritisi, maaf bukan mengkritisi, artinya mengkaji lebih mendalam artikel, makalah atau fatwa, itu bisa jadi kalau dipelototin akan banyak muncul seperti ini. Itu engkel-engkelan bab hadis ternyata satunya sama yang lainnya itu beda isnadnya. Kemudian kadang ditunjuk-tunjuk gimana hadis yang nggak jelas yang mengkotek kok dipakai. Dia nggak tahu kalau ternyata ulama tersebut memiliki hadis-hadis yang menjadi syawahid, menjadi penguat hadis yang tanda kutip cacat, satu topakot misalnya ternyata ditopang oleh hadis lainnya yang ya matanya serupa dan kemudian isnadnya nggak ada masalah gitu ya. Wa fit tabi'in wa tabi'ihim ila a'imma al-masyhurina min ba'dihim aktsar min al-asr al-awal. Jadi banyak terjadi di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga para imam masyhur, imam madzhab yang empat ya, setelah mereka lebih banyak daripada generasi pertama, katsirun minal kismi al-awal, terlebih banyak daripada kategori pertama, ya hadis yang tidak sampai tersebut. Nah ini Masya Allah ya, saya kira beliau dengan penjelasan seperti ini, saya bayangkan bagaimana kok ada, tidak mungkin beliau itu langsung serta-merta menghukumi atau menyalahkan ulama yang lain. Kalau ini baru dua ya, nanti ada 10, ini baru dua. Itu seperti ini apa namanya penjelasannya. Sehingga akan berhati-hati. Misalnya kalau ada ulama kok pakai hadis doif, ada hadis yang sahih misalnya, atau masa nggak tahu kalau hadis tersebut mengkoti isnadnya terputus misalnya. Jangan-jangan ternyata dia punya syawahid hadis-hadis yang lainnya gitu. Sehingga akhirnya akan lebih dulu berhati-hati. Semakin dalam ilmu seseorang, dia akan semakin hati-hati, semakin tidak berani gegabah atau sembrono untuk menyalahkan atau memvonis yang pendapatnya berbeda dengan yang dia yakini. Nah, kemudian beliau sampaikan proses atau sejarahnya gitu ya, maksudnya kok bisa begitu tuh bagaimana gitu, kok bisa macam-macam itu. Fa'inal ahadisa kanat qad intasharat washtaharat. Karena hadis-hadis itu telah tersebar dan terkenal.
Lakin kanat tablu katsir min ulama min turukin dhaifatin. Tiba sampai kepada banyak ulama dari jalur-jalur yang lemah. Waqad balagot ghairahum min turukin sahihatin ghairatil katuruk, dan telah sampai kepada ulama lain dari jalur-jalur yang sahih selain jalur-jalur tersebut gitu. Jadi kira-kira begini kan, semakin ke sini kan tabaqat semakin panjang ya. An-annya itu dari rawi ini kan semakin kontemporer kan semakin panjang. Beda dengan misalnya Imam Abu Hanifah misalnya ya. Kan beliau ini tabi'ut tabi'in, senior. Berarti kan misalnya gurunya itu saya nggak ngecek ya, gurunya misalnya sama tabi'in, apa tabi'ut tabi'in, eh, meriwayatkan sebuah hadis, maka berarti gurunya itu eh, pastilah ketemu dengan tabi'in gitu. Berarti dua ya, dua. Tabi'in ke sahabat tiga. Sahabat Rasul sudah empat, cukup empat, tiga atau empat saja. Tiga berarti malah. Jadi imam madhab itu yang empat itu paling meriwayatkan hadis paling ya tiga atau empat tobakot saja gitu. Periode ulama sekarang yang bisa sampai delapan, bisa sampai sembilan, sepuluh gitu. Nah, yang beliau maksudkan tuh begini, eh, perawi yang dinyatakan masalah itu kebanyakan kan yang belakangan, selain tiga atau empat tobakot. Walaupun ada juga yang tobakat satu, dua, mungkin dinyatakan bermasalah gitu. Tapi kita ambil asumsi misalnya yang bermasalah itu adalah yang kekinian ya. Ya ini sebabnya apa namanya? Karena ilmu hadis telah menyebar kemana-mana, ya banyak ma'had, banyak kampus, ya tersebar seluruh dunia yang juga memiliki maroji referensi yang berbeda-beda, guru yang berbeda-beda. Nah, sudah kadung begitu, sudah kadung adanya itu ya dari para guru, para ulamanya, para masayikhnya, dan nanti di negeri lain juga beda lagi gitu. Nah, sehingga akhirnya semakin tanda kutip nggak terkendali persebarannya itu, yang namanya amar nahi mungkar, dakwah itu nggak bisa dihentikan. 24 jam itu umat ini terus berdakwah sehingga menjangkau ke segenap ufuk ya, pelosok. Nah, maka disebutkan ini karena tablu katsira min ulama min turukin dhaifah, ada yaitu jalur yang lemah itu menyebar gitu. Ada juga yang jalur yang sahih yang menyebar gitu. Dalam arti bukan dari sahabat, bukan dari tabiin tabiin, tapi dari belakangnya, maksudnya generasi sesudahnya gitu. Generasi sesudahnya. Walihada wujida fi kalami ghairi wahidin min a'imah ta'liqul qaul bimujibil hadis ala sihhatihi. Karena itulah ditemukan dalam perkataan itu lebih dari satu imam pengaitan pendapat berdasarkan konsekuensi hadis kepada kesohihannya gitu. Eh, Misalnya eh, ulama itu mengatakan qauli fi hadil mas'alah kada wa qad ruwiya fi hadisun bi kada fa in kana sahihan fa huwa qauli. Ya, pendapatku maksudnya fatwaku ini dalam masalah ini ya seperti itu, dan telah diriwayatkan di dalamnya hadis demikian. Maka jika ternyata hadis fa in kana sahihan fa huwa qauli, kalau ternyata memang hadis sahih ya berarti itulah pendapatku. Artinya apa? Maksudnya mafhumnya apa kata-kata ini? Fa in kana sahihan fa huwa qauli. Ini maksudnya adalah selama selama hadis yang dipakai pegangan yang dia yakini kesahihannya itu nggak ada koreksi, ya pendapat itu terus terus dipertahankan karena dasar fatwanya itu ya hadis tersebut gitu. Tetapi kalau ternyata di kemudian hari ditemukan hadis itu ternyata terbukti sangat meyakinkan hadis itu tidak makbul, ya berarti mesti akan
dinyatakan batal gitu, fatwanya akan batal gitu, maksudnya begitu. Nah, ini saya kira apa sekaligus pembuktian bahwa dinamis berarti kan. Berarti kan ilmu apa takhrij hadis itu, rijal hadis itu sangat dinamis gitu. Apa yang dipandang sahih oleh sang mufti tersebut, ya beliau siap untuk apa dikoreksi atau dinyatakan nggak berlaku karena ditemukan hadis yang dipakai sebagai pegangan itu ternyata tidak sahih dan dia juga mengakui itu ternyata tidak sahih, maka otomatis batal dengan sendirinya gitu. Nah, itu sebab yang kedua. Kita ambil yang terakhir waktunya ya, yaitu sebab yang ketiga. Jadi prinsip yang gampangannya ngomong untuk yang sebab kedua itu adalah apa yang dipandang sahih, doif, maudhu oleh ulama hadis tertentu itu tidak otomatis semua ulama yang kompeten di bidangnya dalam bidang hadis punya pendapat yang sama gitu maksudnya. Sehingga hati-hati kalau kita ini mengomentari suatu fatwa eh, kemudian kita tidak mau mendengarkan fatwa tersebut hanya karena info yang sampai kepada kita bahwa hadis tersebut doif atau maudhu gitu maksudnya. Jangan serta-merta menolak maksudnya. Karena tadi bisa jadi tadi macam-macam ya. Ada syawahid, ada isnad yang lain gitu ya. Eh, dan macam-macam tadi yang telah disebutkan sehingga kita perlu meneliti lebih lebih presisi lagi. Kenapa kok dia pakai hadis yang dipandang sahih, doif oleh yang lainnya, tapi dia eh, pakai tetap pakai. Padahal dalam kesempatan lainnya ulama tersebut juga paham betul apa itu hadis doif, apa itu hadis maudhu, tapi kenapa kok pakai? Nah gitu ya. Nah ini sudah dibahas ya sebab yang kedua tadi. Nah sekarang sebab yang ketiga yaitu i'tiqadu dha'fil hadisi bijtihadin qad khalafahu fihi ghairuhu ya, yaitu karena keyakinannya akan kelemahan suatu hadis eh, dengan ijtihad yang qad khalafahu fihi ghairuhu yang mana ulama lain itu beda dengan apa kesimpulan yang tentang derajat hadis yang dia penggangi gitu ya. Ma'aqatin nadhar antariqin akhar dengan tidak mempertimbangkan jalur atau riwayat yang lainnya. Ya, eh, jadi hadis itu diyakini lemah oleh ulama tersebut, padahal ulama lainnya itu meyakini itu tidak tidak lemah. Gitu. Banyak yang meyakini tidak lemah. Gitu. Nah, mungkin tersisa nanti bisa tanya ke Prof Haris nanti yang misalnya atau Ustadz Wahid itu bagaimana statusnya dulu pernah kita kaji ya di KTO yang udah lalu. Gimana misalnya ada sebuah hadis, misalnya 10 ulama berkomentar tentang hadis tersebut. Yang 9 bilang hadis ini makbul. Ada satu yang bilang itu doif. Apakah pernyataan satu orang ulama yang mendoifkan sementara sembilannya itu mensohihkan atau memakbulkan itu serta-merta runtuh yang 9 itu hanya karena satu atau bagaimana? Nah, gitu. Itu bab lainnya. Saya tidak akan membahas pada kesempatan kali ini gitu. Nah, jadi maqadin nadur an tariqin akhar ya dengan tidak mempertimbangkan jalur riwayat yang lainnya gitu. Ya, dia berpegang pada hadis tersebut yang mana itu ulama lain itu punya pendapat yang berbeda. Sawaun kana aswab ma'hu au ma'ghirihi. Baik itu
dia dalam posisi yang benar atau yang benar adalah yang lainnya. Au ma'huma indaman yakunu kullu mujtahidin musib, ya, atau bersama ya dua-duanya, ya, karena itu sudah masyhur, ya, kullu mujtahidin musib, semua mujtahid, setiap mujtahid itu ya musib, ya dia benar. Maksudnya kalau benar dua pahala, satu kan tetap dapat satu pahala gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Minha yakunal muhadisu bil hadisi ya'taqiduhu ahaduhuma dhaifan wa ya'taqidu al-akhar thiqatan. Ini hampir sama dengan tadi alasan sebabnya. Itu bahwa perawi hadis itu diyakini oleh salah seorang ulama sebagai lemah, sementara ulama lainnya menyatakan itu siko. Jadi ini sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari sebenarnya itu mudah kok dipakai untuk mempermudah menjelaskannya. Misalnya gini, saya kita mungkin pernah ngobrol sama teman, ya, kemudian ngomongin orang gitu, terus dia muji-muji, ngomongin sambil muji-muji kebaikannya segala macam. Tiba-tiba temennya itu malah, "Wong kayak ngono dipuji-puji, kamu nggak tahu siapa dia, saya tahu bahwa dia itu nggak bisa dipercaya," gitu. Itu contohnya begitu. Atau kebalikannya, ada orang yang ngata-ngatain yang buruk, yang jelek, kemudian diingatkan, kamu jangan gampang-gampang ngomong begitu, kamu dapat info dari mana? Saya itu teman dekatnya, saya tahu dia itu nggak seperti itu fitnah saya." Nah, dalam kehidupan sehari kita kan pernah begitu kan, maksudnya menilai seseorang itu tidak tidak seragam gitu. Tidak otomatis penilaiannya itu sama tentang seseorang, maksudnya gitu loh. Nah, sama di dalam bab rijal hadis juga begitu. Beliau sampaikan seperti ini kan. Itu apa? Ayyakun al-muhadis bil hadisi ya'taqidu ahaduhuma dhaifan wa ya'taqidu al-akhar thiqah. Jadi ada seperti memang itu kenyataan begitu. Dalam bab hadis, ilmu hadis juga begitu. Ada misalnya hadis itu nggak bisa dipakai karena pada eh, tobakot kesekian itu rawi itu dhaif, lemah hafalannya. Kenapa masih dipakai juga? Itu bermasalah misalnya. Sementara yang lainnya ulama tetap pakai, ternyata bukan nggak tahu dikomentari begitu, tapi dia punya pegangan yang dia lebih yakin, dia lebih percaya. Yang menyatakan rijal hadis yang dipermasalahkan oleh ulama yang lain itu ternyata menurut ulama yang dia percaya itu sikoh gitu, layak dipercaya gitu. Wah, ini luar biasa, luar biasa. Artinya ya kalau mujtahid dari paparan beliau ini ya berarti hak hak prerogatif mujtahid, maksudnya misalnya gini, ada hadis yang diperselisihkan apa salah satu perawinya, kebetulan hadis tersebut misalnya relatif bahasa kita yang viral, ya, jadi kontroversi gitu, apa macam-macam pandangan para ulama, ya, para mubalik misalnya tentang masalah itu. Hanya ditarik-tariklah hadis itu, sebagian bilang itu nggak boleh dipakai, satunya malah bagus gitu. Nah, masing-masing kan mesti menyodorkan alasannya, maksudnya pembuktiannya gitu. Nah, ini kami punya kitab Rijal hadis ini, dia katakan hadis ini beliau adalah sikot. Satunya lagi bilang, ini saya juga punya kitab Rijal hadis yang lain menyatakan dia itu adalah lemah gitu. Lah kalau udah kayak gitu, maka kalau domainnya untuk mufti atau atau apa mujtahid, itu haknya gitu. Haknya, misalnya mungkin kalau jenengan mengikuti KPK itu kan, kenapa ada kasus sebagian ini langsung ditahan, sebagainya cuma ditetapkan tersangka. Alasannya apa? Hak prerogatif penyidik gitu. Nah, kalau sudah levelnya mufti atau ulama yang muktabar, ya, ya dia punya prerogatif untuk menetapkan hadis mana yang dipakai untuk dalil gitu. Sebagaimana ulama lain juga punya otoritas untuk pakai mungkin hadis yang lain gitu. Karena
berbeda penilaian atas validitas hadis tersebut gitu. Itu satu. Kemudian berikutnya wa ma'rifatu ar-rijal ilmun wasi, dan ilmu tentang rijal perawi hadis itu sangat luas gitu ya. Tadi itu dinamikanya sangat sangat dinamis nih ya. Sumaqat yakunu al-musib man ya'taqidu dha'fahu littila'i ala sababin jarih. Kemudian bisa jadi yang benar adalah orang yang meyakini hadis itu dhaif karena ia mengetahui sebab, yaitu eh, celahnya, yaitu eh, artinya perawinya tidak layak untuk dipercaya, nggak sikol gitu. Pokoknya kuna sawab mal akhor, dan bisa jadi ternyata yang benar malah yang lainnya, ulama lainnya. Karena bali ma'rifatihi anna dzalika sabab ghairu jarih. Karena ternyata sebab yang menjadikan seorang rawi itu dikomentari menurut dia ini ghairu jarih, itu tidak mengganggu kredibilitasnya salah satu perawi hadis tersebut gitu. Ima li anna jinsau ghairu jarihin aw li annahu kana lahu fihi udrun yamna'ul jarah. Baik karena jenis dari kecacatannya itu tidak sampai tercela, maksudnya di yu'fa'anu, dimaafkan. Aw li annahu kana lahu fihi udrun, atau dia memiliki udur, punya alasan yang membuat yamna al jarha, jadi bisa menghalangi dari eh, apa celah, artinya tidak tidak berani untuk mencela karena ada sebab tertentu gitu. Wahada babun wasi, ini masalah yang sangat, pembahasannya sangat luas ya. Nah, tadi sudah saya antarkan juga walil ulama birrijali wa ahwalihim bidzalika min ijma' wal ikhtilaf ya. Dan para ulama rijal hadis, ahli rijal, ahli perawi hadis itu memiliki, dan juga keadaan mereka, kondisinya para rijal itu eh, ada yang ijma, ya disepakati, ada yang ikhtilaf gitu ya, ada yang diperselisihkan. Mislu ma yurihim min sa'iri ahli ilmi fi ulumihim, ya seperti apa yang dimiliki ulama lainnya dari berbagai ahli ilmu dalam bidang ilmu mereka. Nah, itu udah umum lah, biasa. Seperti misalnya kita belajar hukum itu juga tergantung alirannya, mau Eropa kontinental, atau Anglo-Saxon, atau Australia, ya kemudian juga eh, saya punya teman profesor mikrobiologi, itu berbeda pendapat sangat diametral sesama ahli mikrobiologi, sama-sama profesornya gitu. Jadi itu hal yang lumrah ya, dinamika perbedaan seperti itu. Jadi makanya eh, tidak perlu kita tergopoh-gopoh untuk membuang pendapat atau mencela atau meremehkan pendapat yang bisa jadi memang selama ini kita tidak memakainya. Faminha an la ya'taqida annal muhaddisa sami'al hadis mimman haddasa anhu. Ada lagi, kenapa kok ditolak hadis itu, karena dia tidak yakin bahwa perawi itu mendengar hadis itu dari orang yang diriwayatkan darinya. Misalnya beda lokasi atau beda umur yang terlalu ekstrim sehingga nggak mungkin ketemu secara makul gitu. Wa ghairu ya'taqidu annahu sami'ahu li asbabin tujibu dzalika ma'rifatu ma'rufatin. Sedangkan yang lainnya itu meyakini ia mendengarnya karena sebab-sebab yang wajib hal itu. Karena mungkin juga ada ulama yang tetap pakai perawi itu karena dia punya data yang nggak bisa dibantah, bahwa meskipun bisa jadi ditafsirkan, dipahami tidak mungkin mendengar, tapi dia punya fakta-fakta yang dia bisa sampaikan bahwa mungkin dia mendengar itu. Wa minha ayakunal muhaddis halan
halul istiqomatin wa halul ittirob. Ya, juga rawi itu juga ternyata ya dipetakan lebih detail lagi itu ada yang istiqomah, ada yang ittirob, yang stabil, ada yang nggak stabil gitu. Kualitas hafalannya, misalnya kredibilitasnya gitu. Biasanya yang sering terjadi itu dia sudah terlalu tua sehingga udah lupa banyak yang dia lupa gitu karena terbawa usia misalnya gitu. Atau memang dikenal dia itu di satu kesempatan bilang begini, di kesempatan yang bilangnya pindah lagi gitu. Ada yang demikian. Misla ayyakhtalita au tahtariqa kutubuh. Seperti dia mengalami ikhtilat, yaitu pikun, hilang ingatan, atau kitab-kitabnya tahtarik itu terbakar. Sehingga dia bingung karena apa kitabnya hilang ya. Nah, kalau sekarang insya Allah sudah teratasi gitu ya. Fama haddasa bi fi hal istiqamah sahih, fama haddasa bi fi hal itirad dhaif. Ya, maka akan diperinci dulu. Ini dia sampaikan, dia melihatkan tuh usia berapa, kapan, kira-kira sudah pikun apa belum, nanti begitu. Contohnya jadi begitu. Jadi kalau mau mendetail itu sampai seperti itu, tidak sesimpel kita yang mengutip matan, kemudian dari sahabat Abu Hurairah, dari Abu Dar, dari Ummu Salamah, dari Bunda Aisyah, dari Ibnu Umar. Nah, kalau mau presisi, kalau itu urusannya sudah fatwa yang krusial, maka sampai pendalamannya bisa sampai rijal hadis sampai seperti itu. Kalau yudroh dzalikal hadis min ayin nau'ain, maka nggak diketahui hadis tersebut termasuk dari jenis yang mana. Maksudnya apa? Ya, ya kalau gitu, ulama tersebut punya apa kitab biografi masing-masing yang detail, misalnya di studi ya riwayatkan ketika usia berapa, kondisi kekuatan hafalannya bagaimana, mending begitu. Gimana kalau enggak gitu maksudnya. Jadi itu eh, sebagian masalah yang lainnya. Dan seterusnya ini masih banyak. Minna yakuna al-muhaddis qad nasiya dzalikal hadis falam yadhkuruhu fi ma ba'. Ada lagi sebabnya karena perawi telah lupa hadis tersebut, makanya nggak menyebutkannya setelah itu. Padahal hadis itu ada, tapi dia udah lupa, sehingga dia nggak menyebutkannya. Yang nggak disebutkan itu bukan berarti pasti doib atau pasti bermasalah ya. Bisa jadi memang dia mau menyebutkan gimana udah lupa. Gitu. Au angkara ayakuna haddasa bihi atau yang mengingkari bahwa ia pernah meriwayatkannya. Ya, mengingkari itu kan juga dalam konteks real kan tidak otomatis pengingkarannya itu pasti benar gitu kan. Bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia pikun, ya dia bilang pernah meriwayatkan, dia bilang kapan saya meriwayatkan? Enggak, saya enggak pernah meriwayatkan itu. Padahal dia benar-benar pernah meriwayatkan, ada saksinya misalnya. Tapi kalau kadang lupa ya seperti itu. Mu'taqidan anna hadza illa tujibu tarka hadis. Dengan meyakini bahwa ini adalah cacat yang mewajibkan untuk meninggalkan hadis tersebut. Ya ini eh, seterusnya ya. Ini sangat panjang tapi kira-kira plus minusnya seperti itu ya. Nanti ini ada konteks regional, iklimi antara Hijaz, antara Irak, antara Syam, antara Asia Tengah, antara Maghribi, antara Madinah. Nanti juga ada masalah tersendiri. Nah, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan, kalau nggak ada nanti saya lanjutkan aja sampai jam 9. Karena ini sebenarnya masih ada beberapa, tapi saya khawatir ada mungkin yang perlu dipertegas atau dipertanyakan. Silakan saya saran sebelum saya lanjutkan. Monggo. Baik, syukran Ustadz B atas paparannya. Monggo para Ustadz, para peserta, ini kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit untuk berdiskusi. Ini tema yang menarik karena apa?
berhubungan dengan sikap kita terhadap beberapa hadis yang berkembang, terutama bahkan beberapa channel-channel di media sosial sudah mulai bermunculan Ya, menjudge oh, ini hadis dhaif, ini hadis sahih dan lain sebagainya. Monggo para Ustadz, para peserta yang mau berkomentar atau berdiskusi, menambahkan juga boleh. iya, Itu monggo. Ustadz Dwi. Betul, betul. Monggo silakan, ada 38 orang. Mas Heri, Ada Ustadz Haryanto, silakan Ustadz. iya, monggo. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, monggo, Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Ustaz, terlepas dari apa yang disampaikan Ustaz Dwi, ini terkait dengan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh PP. Ya, Satu contoh kasus misalnya tentang fatwa merokok itu haram misalnya. Namun kemudian, apakah kemudian kita itu bebas untuk menginterpretasikan atau menerima fatwa yang sudah dikeluarkan oleh PP secara bebas juga? Karena dalam kenyataan banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa yang kemudian itu masih mendiskusikan kembali tentang fatwa yang sudah dikeluarkan oleh PP. Nah, seharusnya mohon pencerahannya Ustadz. Seharusnya pada saat sudah ada fatwa dari PP itu seharusnya bagaimana sikap kita untuk apakah memang bisa diterima atau memang masih ada ruang yang luas untuk mendiskusikan ulang gitu. Ini hal-hal yang perlu kita fahami dan menjadi pencerahan kita masing-masing kader itu seperti apa. Dan yang kita ironisnya itu adalah yang berbicara itu artinya yang berdiskusi bebas itu juga bukan orang-orang yang sembarangan. yang ya Sembarangan. ya gitu loh. Nah ini kan akhirnya kan bisa akan meresahkan jamaah gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam berkata. Jadi beliau bukan sembarang beliau gitu ya. Iya, iya, betul. Bila, makasih Ustadz ini. Ustadz Dwi, ini tentang posisi fatwa di antara tiga putusan tarjih ini. Ada Ya, putusan fatwa wacana. Monggo Ustadz Dwi mau nanggapi. ya. Jadi emang saya aja pernah ditegur juga itu. Saya kan pernah bikin player. PP sudah menyatakan merokok itu haram. Putusannya demikian gitu ya. Langsung saya di Japri, "Loh, Ustaz, itu bukan putusan itu masih fatwa." Makanya saya buka ya memang fatwa. Nah, makanya ini kita perlu tahu. Jadi kalau bagi warga Muhammadiyah ada 3 level eh, apa namanya tarjih. Yang paling bawah namanya wacana tarjih. Namanya wacana ya sifatnya ya wacana, nggak ada ikatan apapun gitu ya. Atasnya lagi namanya fatwa tarjih. Nah ini fatwa tarjih ini posisinya di tengah. Kalau konteks tanda kutip tuntutan kepada warga, ya dihimbau untuk diindahkan. Dihimbau untuk diindahkan. Belum wajib lah ya, belum wajib. Nah, baru kalau udah putusan itu mengikat gitu. Nah, memang per hari ini hukum rokok yang diharamkan itu sifatnya masih berupa fatwa. Maka sifatnya baru himbauan. Ya kalau istilahnya karena haramnya itu fatwanya haramnya itu keputusannya dan yang ada di majelis itu tetapi masih dikategorikan fatwa, maka keharamannya itu akhirnya ya jatuhnya tidak sampai haram dalam konteks tatbiknya aplikasinya di lapangan gitu ya. Ya mirip makro lah gitu.
Tetapi tentu saja kata makruh kan bukan berarti sesuatu yang appreciate, yang bagus, kan juga tetap nggak bagus. Gitu. Makanya mumpung saya malah berprasangka baik bahwa PP itu tahu bahwa sebagaimana nanti kalau Ramadan gitu kita pakai hisab, kan PP tahu kalau warganya banyak ahli hisab. Sehingga itu butuh waktu untuk mengkondisikan itu, harapannya sejak difatwakan itu harapannya supaya para ahli hisab kita ini supaya mulai adaptasi, mulai mengurangi, mulai membatasi supaya nanti ketika jadi putusan itu sudah samina wa ta'na, bukan samina wa pikir-pikir gitu maksudnya. Itu kira-kira konteksnya ke sana Mas Heri. Jadi ya kalau saya setuju langsung putusan kalau saya. Ya cuman itu ternyata belum sampai keputusan baru fatwa gitu. Makanya ya kalau kita ngelihat pimpinan atau aktivis yang Muhammadiyah merokok ya nggak bisa disalahkan. Ya disayangkan aja tapi nggak usah disalahkan. Jadi disayangkan artinya disayangkan itu artinya hendaknya ya anu lah apa ada proses yang real gitu maksudnya. Sebelumnya 3 pak per hari, misalnya jadi 2 pak, misalnya nanti jadi 1 pak, lama-lama 1 pak 2 hari, lama 1 pak seminggu, lama-lama 1 pak sebulan, lama-lama yang mau hiasan doang, lama ditinggalkan gitu. Nah, harapannya begitulah kira-kira. Nah itu kalau internal begitu, maksudnya mensikapi di dalam internal perserikatan ya harusnya seperti itu, namanya fatwa ya memang sifatnya himbauan gitu. Tetapi kalau konteksnya lain ormas atau lain majelis di luar Muhammadiyah ya harus dihormati. Mau mengharamkan, mau memakruhkan, mau mengubahkan, ya kita hormati sebagai mandatarnya kan tidak dalam konteks untuk mengatakan kata kita yang paling benar. Ya, kata kita merupakan opsi pilihan untuk disodorkan kepada publik. Ini loh argumennya Muhammadiyah menyatakan haram itu ini. Silakan kalau mau dipakai, alhamdulillah nggak ada masalah karena memang ini bagian dari ijtihadnya Majelis Tarjih Pusat tentang masalah haramnya merokok. Begitu Mas Heri kira-kira yang bisa saya jawab. Mungkin sama dengan prosesnya pengharaman khamar Ustaz ya. Jadi ada Ya tahapannya. mudah-mudahan begitu. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari siapa nih? Dari Ustaz Faisal. Faisal ya. Ya. Bagaimana ada Bagaimana? kita kelompok yang sangat bangga terhadap status hadis yang disahihkan oleh Al-Albani, sementara kelompok lain tidak menerima. Wah, ini menarik ini. Ya itu kalau istilah saya itu semua kita itu pada akhirnya di dalam ilmu yang masuk kepada kita itu mesti masuk juga unsur yang namanya kepercayaan gitu ya. Itu nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita salahkan, nggak bisa kita celah. Jadi kecenderungan semua kita pasti punya kecenderungan dari ulama hadis yang ada itu mana yang paling dimantepin, yang paling dia seneng, ya termasuk ulama-ulama ahli fikih, mujtahid, ya imam madhab, ulama termasuk tidak usah jauh-jauh kita yang di sesama di perserikatan kan juga kan banyak ulama mesti ada dari ulama itu mana yang paling kita cocokin gitu kan itu itu hal yang natural yang tabii nggak bukan sesuatu yang perlu kita sesali gitu yang penting jangan hulu gitu ya yang penting jangan ekstrim gitu loh dengan pokoknya kalau sudah Al-Albani bilang doib ya sudah habis semuanya tanpa ampun pokoknya sikat habis nah ini yang berlebihan gitu loh adapun dia memilih lebih percaya dengan status doib yang di apa sematkan oleh Al-Albani boleh nggak ada masalah tapi yang penting jangan kemudian itu dianggap sebagai kayak Rasul Al-Albani jadi makomnya udah kayak Nabi memperlakukannya ya nggak mungkin lah ngomongnya tapi memperlakukannya sudah kayak pemutus tunggal gitu ya kayak pemutus tunggal gitu nah itu yang bahaya
bahwa dia kemudian setelah tahu karya-karyanya Sahih Sahih Abu Dawud, Sahih ada doibnya, Sahih Tirmidzi, doib Tirmidzi, sampai akhirnya itu menjadi sangat exciting, ya sangat terpesona, boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai terpesonanya itu kemudian seraya menegasikan yang lainnya, itu yang tidak boleh gitu ya. Karena sebagaimana yang hulu terhadap Al-Albani karena kecintaannya, kecocokannya, ada juga yang hulu bencinya gitu loh. Itu fakta yang nggak bisa kita tutupi, kenyataannya itu ada semuanya, dua-duanya itu ada gitu. Nah, kitanya nggak usah ikut-ikutan begitulah ya, kita yang yang insop saja ya, yang tengah-tengah saja gitu ya, bahwa Al-Albani ya kita hormati sebagai ahli hadis muasirah ya, era modern sekarang ini yang langka. Nah, karena juga di Timur Tengah juga tidak semuanya menyetujui Syekh bin Baz misalnya, kan juga tidak serta-merta menerima seluruh apa eh, proses validasinya Al-Albani gitu, sesama ulama Timur Tengah atau anggap aja Salafilah ya gitu. Itu kan sudah ada itu koleksinya, apa yang dinyatakan doif oleh Al-Albani dinyatakan Hasan oleh bin Baz dan sebaliknya, itu kan ada itu beberapa apa istilahnya beda pendapat di antara sesama gerakan Salafi itu seperti itu. Itu saya kira Ustaz Faisal ya. Eh, Artinya kita jangan sampai kita terlibat dalam ekstremitas seperti itu, baik pembenci maupun pecintanya ya, yang sedang-sedang saja lah gitu. Yang sedang-sedang saja. Kalau misalnya begini gimana Ustaz Dwi? Kadang-kadang kita membandingkan dia supaya tidak berlebihan, kemudian kita bandingkan keulamaannya atau kealimannya itu dengan Imam Nawawi dengan Imam Ghazali misalnya. Generasi yang lebih salaf. Itu kan secara keilmuan kan lebih tinggi mereka berdua dibandingkan Albani. Tapi kan banyak hadis-hadisnya yang didoifkan gitu. Misalnya kita membandingkan begitu supaya mereka tidak terlalu banyak membanggakan gitu, bagaimana tadi? Ya sama, nanti kita bilang ya, seperti yang Anda bilang tadi misalnya kan Imam Nawawi sama Al-Ghazali kan lebih tinggi makomnya dibanding itu kan menurut antum. Menurut saya juga, tapi menurut yang kadung mabuk dengan Albani kan tetap Kalau kalah itu. Sikat habis itu. Tetap di bawahnya itu. Iya. Kalau yang pecinta yang mabuk sama Albani itu tidak ada yang lebih tinggi ilmu hadisnya daripada mana Aman Muhaidi, apa di Tarjih Imam Al-Ghazali, apalagi Imam Al-Ghazali tambah lagi sudah ampun-ampun itu sudah dihabisi semuanya udah ya. 80% berapa tuh, apa 90% tuh hadisnya maudhu, dhaif, ada segala macam. Baik, itu ya, Ustaz Faisal. Ya, tapi Baik, Ustaz. bagus juga kalau mau begitu. Artinya biar nggak terlalu dulu lah dikasih pengimbang itu ya. Ya tadi kalau kalau misalnya antum bilang gitu dibantah, ya antum percaya Al-Albani silakan. Kalau saya lebih percaya Imam Nawawi gitu aja boleh, boleh begitu. Kan saya udah bilang pada akhirnya itu ilmu yang kita belajar itu akan berdampingan dengan tingkat kepercayaan kita pada ulama tersebut, itu nggak bisa dihindari gitu. Makanya kan biasanya kalau saya di ngaji itu kan saya, kalau antum tuh terlalu merendahkan Imam At-Tirmidzi karena dibilang paling longgar, paling longgar, paling longgar gitu ya, ya silakan baca biografinya saja sebelum lisan kita begitu ringan eh, merendahkan Imam At-Tirmidzi gitu. Supaya kita inilah biar jangan terlalu teman-teman lah gitu kalau ngenyak-ngenyak. Wes itu wes semuanya itu sudah masalah, banyak masalah itu dalam Sunan Tirmidzi itu misalnya gitu. Ya maksudnya intinya ya menurut Al-Albani maksudnya dalam Doib At-Tirmidzi gitu misalnya. Gitu. Silakan terus sampai ini Ajanu ya. Ustaz Matur kurang nuwun, satu Ustaz. Nggih. masih
kurang 4 menit mungkin untuk menjawab pertanyaan terakhir nih. Ya, Janu, apakah ada standar khusus yang digunakan oleh para ulama hadis dalam para rijal hadis? Sebagai contoh tentang ketepatan hafalan, terus akhlak. Ya, standar ini standar masing-masing juga gitu, tetap. Jadi standar ulama hadis yang di Hijaz itu bisa jadi beda dengan yang di Syam, yang di Maghribi, yang di Irak, yang di Asia Tengah, yang di Maroko, termasuk Andalusia waktu itu, Imam apa generasi awalnya kan Ibn Abdul Bar, kemudian eh, apa Ibn Rushd, kemudian Al-Qurtubi. Ini itu tiga ulama Maliki di zaman keemasan Andalusia. Dia punya standar sendiri juga gitu. Nanti yang di Irak ya beda lagi, yang di Madinah atau Hijaz juga beda lagi gitu. Artinya standarisasi itu ya tetap pada akhirnya ya nggak standar juga gitu. Tapi kalau ditanyakan apakah kita perlu membuat unifikasi standar, nggak perlu juga. Tidak perlu ada unifikasi standar gitu. Maksudnya dihormati aja pada pilihan lebih meyakini siapa. Misalkan ada juga, saya pernah di suatu kajian itu, ya katakan saya itu kalau nggak Bukhari Muslim nggak mantap saya. Ada gitu juga. Oh itu kan sudah berlebihan gitu. Karena ulama hadis bukan dua itu saja kan, banyak gitu. Ya sebaiknya ya kalau dibilang ashahul kutub ba'dal Quran, bahwa kitab yang paling sahih setelah Quran adalah Bukhari Muslim, ya, tapi jangan berarti kemudian yang lainnya nggak kepake. Oh, itu udah berlebihan gitu maksudnya, seolah yang lainnya itu tidak layak dijadikan sebagai hujah. Wah ini sudah berlebihan, nggak demikian gitu. Jadi standar itu tetap beda, maaf bukan tetap beda, tetap berpeluang beda walaupun udah ada standarisasi gitu ya. Ya, dan itu ada di mana-mana. Maksudnya itu tidak perlu kita bermimpi mungkin suatu ketika bisa diseragamkan. Makanya kan kemudian ada istilah itu bedanya Al-Bukhari, bedanya Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, itu semua sepakat yang makbul, yang sepakat sahih. Semuanya nggak ada yang beda pendapat, tapi kemudian mereka semua mempunyai standar yang berbeda-beda gitu. Bahkan mungkin bisa dikatakan yang sering tertuduh longgar Al-Hakim sama At-Tirmidzi misalnya gitu ya. Ya kalau saya nggak mau terlibat dalam merendah-rendahkan ulama sekaliber Al-Hakim atau At-Tirmidzi, ya hati-hati gitu. Maksudnya harus ekstra hati-hati ya karena kan kita bukan makomnya untuk ya, kita kan thalabul ilm, kita kan hanya apa ya statusnya kita ya anggapnya awam lah, kita ini kan awam aja gitu. Kita kan maksimal paling mau balik hanya menyampaikan karyanya ulama, kita kan bukan ulama. Jangan sampai gaya kita gaya ulama gitu loh. Seolah tahu rijal hadis, kita tahu banyak, yang kita tahu itu si fulan itu masalah itu etirob itu pikun, kitabnya terbakar dan sebagainya. Eh, Padahal sebenarnya kita lagi ngutip pendapatnya ulama tertentu, ternyata bukan kita sendiri yang tahu gitu. Nah, ada baiknya makanya saya sampaikan di KT juga kapan itu sebaiknya kalau kita itu aslinya itu mengutip dari ulama tertentu, sampaikan aja ulama tertentu itu siapa gitu supaya memudahkan, jangan sampai kita seolah itu kita tahu tahu langsung hadis tersebut padahal ternyata sebenarnya kita dari minjem dari statementnya ulama tertentu gitu. Sampaikan aja ulamanya siapa gitu. Supaya oh ini berarti pegangannya ulama ini, berarti condongnya pada kitab ini gitu ya. Oh berarti dia condongnya pada misalnya madzhab Hanafi, misalnya atau madzhab Maliki, misalnya akan ketahuan. Dan itu nggak ada masalah gitu. Jangan saling nutupi, saling ngunci gitu bahwa ini apa supaya nggak ada yang tahu. Cukup isinya aja gitu. Ya karena ilmu hadis kan bicaranya matan sama sanad, ya bukan matan doang ya, ya sanad juga gitu.
Nah itu saya kira Jono ya, saya nggak bisa menjawab sepenuhnya, tapi saya membantu mendudukkan masalahnya karena memang itu hal yang lumrah, hal yang waki'i ya, yang lazim ya. Maksudnya itu tidak perlu kita kemudian menyesali atau menyayangkan kenapa kok bisa beda. Ya emang yang real ya seperti ini gitu. Makanya kita diajar untuk tasamuh, untuk toleran, untuk hikmah itu ya salah satunya karena itu. Wallahu a'lam bishawab, itu saya kira eh, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau Baik. kepanjangan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Atas paparan dan tanggapannya, pada intinya malam ini menjawab 3 poin tadi terletak pada bagaimana sikap kita terhadap putusan, fatwa, dan wacana tarjih. Terus sikap kita terhadap beberapa saudara kita yang berlebihan dalam menyikapi hadis dan rujukan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, dan terima kasih sekali lagi atas kehadiran para ustadz, para peserta kajian tarjih. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Amin. Insyaallah Amin. pertemuan rutin setiap Senin, dan malam hari ini alhamdulillah bisa hadir 36 peserta. Mudah-mudahan Senin depan banyak lagi. Mudah-mudahan pekan depan dibalik angkanya. Ya, Ya. Dari 300. ini La ilaha illallah, Masya Allah. Alhamdulillah. sekian, dan baru sekali memecahkan rekor seingat saya Ustaz Wahid ketika membahas Maulid kalau nggak salah, insyaallah. Berapa itu? Itu ada peserta. Sisanya ya main di sekitar 50, 40, 60 gitu ya. Pernah 70 dulu. Pernah 70 Pernah ya? 70. Ya. Pernah kayaknya. Paling tinggi 100. Mudah-mudahan